Saudaraku, saya ulangi dari awal. Anda selalu mendengarkan suara saya sudah selama 3 tahun, dari tahun 2020 waktu corona melanda Indonesia. Kita dirumahkan dari pekerjaan, dari tempat ibadah, juga dari sekolah dan lain-lain. Sekolah di rumah, ibadah di rumah, dan kerja di rumah. Dari saat itu suara saya Anda mendengarkan melalui pesan-pesan. Saudaraku, saya karena belakang ini perkara di pengadilan, selalu orang Kristen itu kalah. Karena itu saya tidak bawa suku lain yang ada di Republik Indonesia ini. Saya hanya bawa suku Timor, saudaraku, yang berasal dari Pulau Timor bagian barat, 5 kabupaten dan 1 kota media. Kota provinsinya itu Nusa Tenggara Timur. Saudara, pesan ini penting buat Anda karena tahun-tahun pergolakan biasanya ada di tahun-tahun yang dianggap orang itu gampang, tidak susah. Tahun 2023 kita akan persiapan untuk menghadapi pemilu di tahun 2024. Presiden Republik Indonesia dalam satu repilita 5 tahun itu dipilih kembali, dan tahun 2024 itu tahun yang akan panas. Saya tidak menakut-nakutin Anda, tetapi Anda yang berasal dari Pulau Timor bagian barat, saya selama ini memberitahu kepada Anda, guru kita yang paling baik adalah pengalaman hidup. Guru kita yang paling baik dan tepat adalah pengalaman hidup kita. Saudara yang berasal dari Pulau Timor bagian barat, bagi anak yang muda, baik perempuan maupun laki atau orang dewasa, Anda sebagai laki-laki jangan gadaikan imanmu untuk sesuatu yang bukan Yesus Tuhan. Anda sebagai perempuan jangan gadaikan imanmu adalah pengikut jalan Tuhan hanya karena laki-laki, atau sebaliknya. Kalau orang tua, jangan gadaikan imanmu hanya karena harta benda, jabatan, dan lain-lain. Tetap pakailah firman Tuhan menjadi dasar prinsip hidup. Dari hidup sampai mati, Anda harus pegang teguh iman dan harapan kepada Yesus Tuhan. Dia adalah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dia adalah Tuhan yang namanya disebut-sebut orang Yesus Kristus. Saudaraku, saya Lukas, masih sama, Pulau Timor bagian barat, lahirnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Soe. Pada saat saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia, maka pada waktu itu warga negara saya bukan hanya warga negara Indonesia, tapi warga negara kerajaan sorga. Filipi pasal yang ke-3 ayat yang ke-20. Saya ulangi. Pada saat saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia, maka pada waktu itulah warga negara saya bukan warga negara Indonesia saja. Warga negara saya juga adalah warga negara yang tercatat di dalam kerajaan sorga. Karena Raja sorga adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia Raja di bumi dan Raja di sorga. Yang berikut, saudaraku, supaya kita selamat. Kisah Rasul pasal yang 4 ayat yang ke-12. Kita akui bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya. Di bawah kolom langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia oleh kita dapat diselamatkan. Saya ulangi.
Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Dia itu sama dengan Yesus Tuhan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yang berikut saudara, Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-11. Yesaya 43 ayat yang ke-11. Kata Tuhan, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat lain hanya daripadaku. Yesaya 45 ayat yang ke-21. Tidak ada Allah lain daripadaku di kolong langit ini, dari kutub utara sampai kutub selatan, tidak ada Allah lain. Agama mau 1000 agama, mau berapapun juga, Tuhan pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya hanya satu, namanya Yesus Kristus. Saudaraku, yang berikut saudara, Pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-10. Allah yang Esa, Juru Selamat kita, oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa dari segala abad dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, saya banyak ikut seminar-seminar, banyak ikut pertemuan-pertemuan ibadah. Kebanyakan hamba Tuhan selalu memberitahukan tentang bagaimana kita memberi persembahan kepada gereja dan kita bisa mendapat imbalan, dapat balasan dari Tuhan. Kalau kita memberikan 100.000, kita menghasilkan 1 juta dalam sebulan. Itu dari zaman saya masih kecil sampai hari ini. Itu hanya untuk kebutuhan tubuh. Dan banyak hamba Tuhan tidak memberitahu Anda dengan saya, apalagi Anda yang hidup di dalam kebun, Anda yang hidup di dalam laut, Anda yang tidak periksa Alkitab siang dan malam. Pasti Anda tidak tahu. Anda hanya pikir kalau dapat uang, beli nasi, beli beras, masak, makan, dan urusan selesai. Tidak selesai di situ saja. Karena pada saat Yesus naik kembali ke surga, Ia berjanji, kamu jangan tinggalkan Yerusalem, kamu tetap di sana. Sebab akan ada penolong yang menyertai kamu. Saudaraku, pada saat itu, saudara dengan saya diberikan Roh Kudus sebagai penghibur yang memberi kekuatan, yang memberikan kuasa untuk hari ini dan selamanya. Asalkan 10 hukum Taurat Anda tidak melanggar. Jangan menyembah kepada Allah lain. Jangan menyembah kepada patung. Mau di kolong langit ini, di dalam air, dimanapun juga, tidak boleh menyembah kepada Allah lain. Tidak boleh menyebut nama Allah dengan sembarangan. Hormati ayahmu dan ibumu di mana negeri engkau tinggal, supaya umurmu panjang dan engkau diberkati. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau bekerja dan pada hari yang ke-7 engkau harus beribadah. Jangan membunuh. Saudaraku, membunuh itu diartikan dengan tidak pakai balok mukul orang atau tidak pakai golok motong orang. Tapi kalau marah orang lain, maka itu kita sudah bersalah terhadap Tuhan. Jangan bersinah. Jangan bersinah itu biasanya banyak terjadi di mana-mana. Malah ada orang lain yang punya agama, bersinah itu malah jadi juara 1. Anda dengan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus harus menjauhkan diri daripada hal-hal demikian. Jangan bersinah, jangan mencuri, dan jangan saksi dusta.
Jangan ingin akan harta benda orang lain. Itulah sebabnya, saudaraku, kita di timur itu kita makan jagung, kita besar. Dan kita sekolah dari jagung, ubi, dan lain-lain. Artinya kalau setelah kita di tempat orang, kalau kita dapat yang enak, kita jangan lupakan nama Tuhan. Nama Yesus adalah nama yang paling tinggi di atas segala nama. Karena itu saudaraku, jangan gadaikan imanmu hanya dengan wanita. Jangan gadaikan imanmu hanya dengan karena laki-laki. Bagi yang cari jabatan, jangan gadaikan imanmu hanya karena jabatan atau harta dan benda. Sebab saudaraku, Allah datang ke dalam dunia ini sebagai manusia. Ini selalu dipertentangkan oleh orang banyak. 7 miliar orang yang hidup di muka bumi ini selalu mempertentangkan tentang nama Yesus. Anda jangan takut dan gentar dengan kata orang. Anda percaya kepada nama Yesus. Nama adalah nama yang membawa kehidupan. Dia adalah roti hidup turun dari sorga. Anda megang namanya, Anda tidak akan lapar. Karena Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara dengan saya cari raja sorga, yaitu Yesus Tuhan itu sendiri. Saudaraku, saya ulangi lagi, biasanya banyak hamba Tuhan tidak memberitahu kronologis Allah ada di dalam dunia ini sampai hari ini. Bagaimana kejadian Adam yang diciptakan oleh Tuhan di Taman Eden. Dari debu dan tanah, Adam diciptakan. Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 28. Allah menciptakan manusia dengan tangan Allah sendiri, segambar dengan Allah. Kejadian pasal 2 ayat 16-17. Allah berjanji kepada Adam, semua pohon yang di taman ini boleh kau makan buahnya, tetapi satu pohon pengetahuan baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah taman kamu tidak boleh makan. Pada saat kamu makan pasti kamu mati. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Tuhan menghukum Adam, menghukum Hawa dan ular karena melawan perintah Tuhan. Yang menjadi larangan, ular menipu Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan yang jahat diberikan kepada Adam. Pada saat itu mereka telanjang. Dan Tuhan membuang mereka keluar dari Taman Eden. Pada saat itu, saudara dengan saya menjadi budak iblis. Kalau tidak dilahirkan dari air dan roh, maka Anda dengan saya jadi budak iblis. Itulah kekurangan kita sebagai orang pengikut jalan Tuhan. Khususnya dari Kabupaten Belo, Kabupaten Kefa, Kabupaten Soe, Kabupaten Kupang, dan Wali Kota Kupang. Apakah Anda itu pejabat, pegawai negeri, polisi atau tentara? Anda mendengarkan baik-baik ini. Tuhan membuang Adam keluar dari Taman Eden karena pelanggaran. Pelanggaran itu adalah mendapat hukuman. Hukumannya adalah maut. Maka Yesus Tuhan turun ke dalam dunia, mati menggantikan Anda dengan saya di atas kayu salib, supaya Anda dengan saya bebas dari hukuman. Yesuslah yang menggantikan kita. Kronologis ini pendeta, jemaat, ataupun majelis gereja, penatua atau semas tidak memberitahukan kronologis dari mana manusia asal dan sampai ke mana manusia itu mati. Tidak memberitahu. Akhirnya teman-teman yang hidup karena belum tahu, banyak yang minum mabuk, banyak yang mengotori tubuhnya dengan merokok,
merokok sampai di dalam tubuhnya itu penuh dengan asap rokok. Kalau sakit masuk rumah sakit, Tuhanlah yang disalahkan. Mabuk, mereka mabuk dan memarahi orang, mabuk dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudaraku yang berasal dari Pulau Timur bagian barat, khususnya Anda yang mengikuti jalan Tuhan. Pertama Petrus pasal yang pertama ayatnya ke-9. Pertama Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Kalau Anda mau selamat jiwa, 10 hukum Taurat itu Anda harus mentaati. Anda harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Tuhan itu tidak tinggal di dalam gedung gereja yang dibuat oleh manusia, tembok, besi, batu, kayu. Tuhan tidak tinggal di dalam. Karena tangan Tuhan membuat manusia, Adam itu dari debu dan tanah. Itu dengan tangannya sendiri. Jadi Tuhan itu tinggal di dalam hati manusia. Kalau orang itu mabuk, maka Tuhan keluar dari hati. Jadi saudaraku yang saya sayang, siaran ini udah berulang-ulang kali saya sampaikan. Itu benih dengan tanah. Anda kalau jadi petani di kampung, Anda pasti melihat petani itu pada musim hujan menanam benih. Benih itu ditanam di dalam tanah, 3 hari kemudian benih itu tumbuh. Bisa menjadi banyak karena dia tumbuh dan berbuah. Kalau tidak pernah ditanam, maka benih itu tidak akan tumbuh dan tidak akan menghasilkan buah. Ini berulang-ulang kali. Udah berapa banyak video yang dibuat dan saya sampaikan kepada Anda melalui siaran YouTube. Anda buka saja di benih dan tanah, itu dari 1 sampai 30 atau 40 siaran, dan alamatnya adalah Nasi Bakar Harapan Baru. Anda melihat di sana kita sebagai saudara seiman, yaitu saudara di dalam Tuhan, pengikut jalan Tuhan. Anda tidak bisa mengelak daripada hukuman. Anda dengan saya tidak bisa lari daripada hukuman, karena hukuman itu telah menanti Anda apabila Anda tidak mengikuti jalan-jalan Tuhan. Yang berikut saudaraku, Pertama Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-35. Tetapi ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dan bangkit dari antara orang? Bagaimanakah orang mati dan bangkit dengan tubuh? Saya ulangi. Pertama Korintus pasal 15 ayat 35. Tetapi ada orang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan dengan tubuh? Apakah mereka akan datang kembali? Ayat 36, orang-orang boleh. Ayat 36, orang-orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan ayat 36, hai orang-orang bodoh, apa yang engkau taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Ayat 37, dan yang engkau tabur bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tak berkulit, umpamanya biji jagung, biji gandum, biji padi, dan biji-biji lainnya, kacang-kacangan. Saudaraku, jadi pada saat Anda dengan saya, sebelum umur Anda mencapai 80 tahun, 90 tahun Anda mati, Anda harus siap
jalan menuju kepada hidup yang baru, yaitu kerajaan sorga. Kalau Anda tidak sediakan sekarang, Anda hanya hidup sekali dan Tuhan Yesus datang kembali, Anda tetap di dalam tanah dan Anda tidak akan bangkit. Itu yang tidak diberitahu oleh banyak hamba Tuhan, sehingga banyak jemaat yang tidak mengerti tentang jalan keselamatan jiwa. Itulah sebabnya saudaraku, siaran singkat ini untuk hari ini, hari Senin, saya menjumpai Anda melalui pesan ini. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Sebelum Anda berangkat kemana-mana, menggunakan masker, cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, dan berusaha menghindari kerumunan banyak orang. Itulah protokol kesehatan Republik Indonesia. Kita perlu taati karena kesehatan itu penting bagi umat manusia. Salam sehat dan salam damai buat Anda. Terima kasih saudaraku. Siaran ini berkali-kali. Siaran ini orang yang tidak mengerti sangat membosankan katanya. Orang yang tidak paham katanya sangat membosankan. Tetapi Tuhan itu tidak lalai. Tuhan itu tidak sama dengan manusia lupa janjinya. Dia janji kepada umatnya, dia akan tepati, yaitu keselamatan jiwa bagi setiap orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Itu tambahannya saudaraku. Tambahan buat Anda mendengarkan. Tuhan tidak lalai. Tuhan itu bukan manusia biasa sehingga ia janji dan tidak menepati. Nubuatan-nubuatannya telah digenapi. Saudaraku, nubuatan-nubuatan Tuhan itu telah digenapi. 1 hari buat Tuhan, 1000 tahun buat manusia. Dan kalau 2 garis itu sama dengan 2000 tahun, maka Tuhan menciptakan langit dan bumi sudah beribu-ribu tahun. Anda dengan saya harus yakin bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya adalah namanya Tuhan Yesus Kristus. Bagi Anda yang tidak imannya sepaham dengan saya, Anda yang takut dan gentar karena Anda belum waktunya untuk dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan menjadi hambanya untuk melayani Tuhan. Apabila Anda yang agamanya atau kepercayaannya tidak sama dengan saya, Anda jangan sakit hati, Anda jangan cemburu, karena Tuhan yang kami pilih adalah Tuhan yang hidup. Tulisan di dalam Alkitab itu merupakan tulisan biasa, tetapi hidup. Pada saat kami baca firman itu, maka dia akan menghidupkan tubuh, roh, dan jiwa kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Itu tambahannya saudaraku ya. Tambahannya buat Anda yang sedang mendengar atau melihat pesan ini. Anda jangan khawatir. Waktu Tuhan untuk Anda belum tiba. Kalau Anda waktunya tiba, maka Anda akan memanggil nama Tuhan pagi, siang, dan malam seperti saya juga. Terima kasih saudaraku, salam sehat.